Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat semua ya. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan saya atau vlog saya di hari kedua dalam mengikuti seminar atau workshop pendidikan anti korupsi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Oleh karena itu, halo teman-teman semua. Teman-teman, jadi gini, pagi hari ini jam 8 saya harus kemudian masuk ke dalam ruangan ya. Jadi memang sangat sibuk banget ini. Dari tadi saya prepare karena selesai makan itu sekitaran jam 7 lewatan gitu. Oke teman-teman, untuk acara selanjutnya ya, ya ini workshop pendidikan anti korupsi yang ada di dalam ruangan, yang banyak ilmunya, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga aktif di KPK sejak tahun 2018, Pak Ibu. Selama kami ya bukan kerja di KPK, tapi membantu kerja KPK keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan, untuk mengajak Bapak Ibu seluruh Indonesia agar ikut terlibat di dalam pemberantasan korupsi. Tanggal 9 Desember, Hari Anti Korupsi Sedunia. Percuma sitinya bagus, samsat bagus, capil bagus, ada datang masih punya pikiran, Bapak sudah nyiapin amplop. Kita mulai dari diri sendiri dulu, yang kecil-kecil dulu. Kalau saya gede-gede dulu, kecil-kecil. Perubahan langkah kecil dimulai dari mana? Langkah besar dimulai dari mana? Langkah kecil. Gratifikasi ini bisa dianggap suap loh. Gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka. Gratifikasi menghancurkan moral bangsa. Bayangkan saja, waktu kita lahir, orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran. Hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Parah kan? Dan praktek bayar ini, bayar itu, sogok sana, sogok sini, terus berlanjut ketika kita masuk sekolah. Saat mencari kerja dan bekerja, kemudian menikah, terus punya anak, hingga saat kita kembali menghadap Tuhan. Iya, sewaktu mengurus surat kematian, pemakaman, dan lain-lain, keluarga kita diharuskan membayar lagi. Parah kan? Di Republik ini, mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang pelicin. Mulai dari mengurus akta kelahiran, KTP, SIM, STNK, kartu sosial, domisili, IMB, dan lain sebagainya. Biasanya, praktek tersebut memakai istilah uang tinta, uang jasa, uang kopi, uang pelicin, uang rokok, uang pelancar, dan segala macam keluarga uang lainnya. Padahal, tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat. Jadi, mereka tidak perlu lagi mengharap imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Sebetulnya, begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri. Arahnya lagi, orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik gratifikasi. Mereka menutupinya dengan memberi berbagai macam sebutan yang unik-unik. Contohnya, ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment, atau uang transport, atau jasa pinggul, atau uang selimut,
alias gratifikasi seks. Wah, serem. Bahkan terkadang kedok gratifikasi melibatkan nama buah-buahan seperti apel Malang, apel Washington, atau kardus durian. Apapun nama sebutannya dan semanis apapun rasanya, segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari. Karena bisa ketagihan kayak narkoba. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan di penjara. Gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal. Gratifikasi mencederai rasa keadilan kita. Ini ada istilah kerennya loh, yakni high cost economy, atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi. Karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya. Ketika mengurus izin, pengusaha mengeluarkan biaya ekstra untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut, sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, gratifikasi merusak martabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun mental pengemis dengan memperjualbelikan kewenangan. Gratifikasi dianggap suap jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara. Banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus stop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika kita seorang pengusaha, jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin. Kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri, jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi meminta. Selain itu, kita semua harus mengawasi dan melaporkan praktik-praktik gratifikasi kepada KPK. Negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktik gratifikasi. Sebab, hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis. Tidak ada pilih kasih di antara si kaya dan si miskin. Dengan membasmi gratifikasi, kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita. Dampak lebih jauhnya, masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya. Dan yang lebih jauh dari itu, harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan suap dan waktu yang lama. Pastinya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangnya kebiasaan gratifikasi di negeri ini. Karena itu, ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur. Ini bukan nilainya yang dilihat, tapi apa Pak? Definisi Bapak ini salah. Loh, itu 10 juta. Oh, itu tidak pidana Pak. Itu bahas tidak pidana Pak. Pidana. Yang kita bahas ini perilaku. Teman-teman, ini materi sedang berlangsung pembahasan tentang korupsi gitu ya. Bagaimana kemudian seorang itu mengatakan tidak untuk korupsi. Anda tercatat, jangan lalai. Anda sekolah aja nggak boleh terlambat kan? Masuk sekolah jam 10 siang, marah bu gurunya, guru BP-nya. Kamu murid nggak disiplin, kamu murid nggak taat, kamu dihukum sini. Nah, ini murid dengan guru berbeda, apalagi ini. Sholat ini haknya siapa sih? Aku rindu cinta, tak membuat bahagia. Tapi tak semua apa yang kukata, karena cinta tak bisa berbicara. Cinta bukan usia, tapi cinta
bisa membuat orang terluka. Cinta tak bisa bersuara, tapi cinta bisa membuat orang terluka. Bahkan ada orang yang menderita frustasi karena cinta. Akhirnya istri jadi janda. Maksudnya apa ini? Sebentar jaga nih. Dapat. Maksudnya apa kok cinta ke saya? Maaf ya Pak. Kok ke saya cintanya? Itu lagi bapak cinta Pak ini. Kayak cinta ini Pak, pelajaran anti korupsi. Oh, cinta anti korupsi. Oke, itu dia Pak ya. Pak, dari foto Pak. Nggak usah. Ya Pak, foto Pak. Iya. Muda, madya, dan utama, ya. Jadi ya kita ikut yang ini dulu lah yang pertama, ya. Nanti bisa kita tingkatkan, gitu. Misalnya, Bapak Ibu nanti sudah jadi penyuluh pertama dasar. Oh, saya ingin meningkatkan lagi kompetensi. Kita akan meningkatkan ke yang muda. Korupsi dan integritas yang harus dilakukan di sekolah. Permainan. Alurnya 1 pembukaan, 2 materi umum tentang